Oke, selamat datang di podcast Mari Berkebun. Jelas. Podcast Mari Kenapa Berkebun, guys. kenapa jadi podcast saya dibajak? Oke, perkenalkan dulu Man. Mas Salman ini Ya. siapa? Halo guys semuanya para pendengar. Nggak tahu ini pendengar apa, acaranya apa, saya juga nggak tahu. Itu kan acaranya Mas Asep Isdarwanto. Perkenalkan, nama saya Salman Alfandi. Saya seorang videografer, seniman, juga fotografer. Juga bisa dibilang hobi di musik dan banyak lah. Oke, Ya. siap. Malam ini saya pengen ngobrolin apa ya? Saya masih mikir sebenarnya. Gini aja, tak buka dengan narasi dulu ya. Sekarang kan era sekarang ini fotografi kayaknya udah dibombardir sama teknologi yang sangat tinggi gitu ya. Oh, kita mau ngomongin konsep Ah, soal temanya di ah. foto nih. Oh iya, iya. Temanya di fotografi aja. Oh iya, iya, siap, siap. Oke. Teknologi kamera sekarang kan udah oke-oke banget tuh. Kayaknya menurut saya juga pernah bilang kan ke Mas Salman sekarang itu kita bisa men-skip proses belajar kita yang harusnya bertahun-tahun jadi cukup belajar 2 atau 3 bulan untuk menguasai basic-basic exposure gitu kan. Udah dipermudah dengan teknologi kamera. Menurut Mas Salman gimana? Masih relevan nggak kita belajar masalah basic-basic exposure di fotografi gitu? Sebentar, sebelum saya lanjutin ngomong, Mm-mm. ini coba dicek di grafik. Ini kan kita modelnya visual audio nih ya. Heeh. Ya nggak visual sih, tapi kita audio call gitu kan. Heeh. Itu grafik suara saya bagus nggak di situ? Bagus, aman. Ah, Ini tak nge-pick pantau. nggak? Pick nggak? Nggak. Ini soalnya agennya aku gedein loh ini. Enggak sih, Ini nggak pick ya? enggak peak. Oh Aman, ya udah. aman, Tadi aman. kan bahasnya soal, kembali ke topik. Tadi kan Mas Asep bilang itu kan soal fotografi, tentang karena perkembangan zaman dan teknologi, banyak sekali teknologi fotografi yang terutama kita bisa bilang kamera ya. Dalam bentuk kamera, mungkin kamera terus teknologinya itu fiturnya ada di handphone atau di apa, itu kan nanti banyak sekali ya. Kita ngomongin ke kecanggihan teknologi di fiturnya kamera. Apalagi kan bener, kalau dulu sih kita sering ya, terutama kayak Mas Asep, kayak saya, kayak teman-teman kita juga banyak sekali yang berawal dari klasik gitu, atau istilahnya berawal dari kita benar-benar belajar ke teori basic seperti exposure, ketika exposure, komposisi, triangle lighting dan lain-lain gitu kan. Sedangkan sekarang teknologi udah bisa mengganti tersebut sih. Iya. Jadi ya iya mengganti bisa. Kenapa saya bilang mengganti? Ya bukan hanya membantu, tapi memang mengganti. Oh, betul. Eh, Terus kan impact-nya sekarang kayak yang teman-teman banyak yang resah ya. Eh, Kan sekarang banyak terutama di industri fotografi wedding banyak pendatang-pendatang baru yang akhirnya main harga yang di bawah fotografer lama gitu. Hmm. Itu kan impact dari perkembangan teknologi. Jadi sekarang siapa yang punya modal lebih besar, yang punya modal lebih besar itu bisa memberi alat untuk men-skip pengalaman fotografer yang lain bertahun-tahun untuk dia praktekkan di bisnis gitu. Menurut Mas Salman, keresahan kayak gitu itu relevan nggak? Ya, kalau dibilang relevan, saya sendiri pun juga sempat merasakan seperti itu. Memang itu nggak bisa ditepik, nggak bisa ditepis, nggak bisa ditepik tentang keresahan impact dari teknologi itu. Kemudian kalau disinambungkan dengan di konsep dunia wedding atau di industri kreatif wedding gitu kan, dengan sistem yang mereka yang mempunyai modal besar atau mereka yang mempunyai istilahnya mampu mempunyai sumber daya yang besar untuk memberi teknologi terbaru agar mereka mampu mengskip beberapa kayak materi-materi klasik, teori-teori klasik itu yang sudah mulai terganti dengan teknologi yang baru, yaitu sah-sah aja, wajar-wajar aja.
Cuman ketika mereka terus membanting harga dan mereka bermodal gede, ya itu resiko mereka. Karena apa? Dalam tanda kutip resiko mereka seharusnya dalam konsep bisnis kalau kita ngomongin bisnis kan syukur-syukur kita bermodal lah paling kecil tapi kita mampu berpenghasilan gede. Ketika kalau pola pikir mereka bermodal gede demi untuk membeli alat atau demi untuk menciptakan alat agar mereka bisa menciptakan cash flow dalam bisnis mereka, tapi imbasnya mereka malah menjual dengan diamondnya itu sedikit gitu kan istilahnya, Tapi harga kan diamondnya. tapi kan gini, kayak Mas Salman misalnya, Mas Salman kan udah lama ya di industri itu. Eh, Karo ngopi ya sambil oh ngopi. siap bos. Iki yo karo itu. Ora kita raine ya bos. Iki makanya iki karo buka Google pun dhewe ora ngerti loh. Iki nggak tahu kalau kita. Gini, impact-nya bagi pemain yang udah lama gitu kan, kayak Mas Salman, ya. teman-teman kita kan udah banyak menggantungkan hidup di dunia wedding fotografi ini ya. Jadi nek menurut Mas Salman harusnya fotografer-fotografer yang udah lama ini harus gimana? Ya, fotografer yang lama mereka kembali lagi ketika mereka mempunyai pengalaman dan jam terbang tinggi, mereka harusnya mampu lebih daripada teman-teman kita yang mempunyai sumber daya besar dan mampu membeli teknologi fotografi yang baru ini. Hmm, Iya, mereka tapi harus change, harus berubah gitu kan, harus berevolusi mau nggak mau ya mereka harus tetap upgrade. Tapi gini ya, saya kan sering ngamatin galeri-galeri di Instagram gitu ya Iya. dari teman-teman fotografer baik yang Oh. baru atau yang udah lama. Hmm. Kayaknya kalau saya lihat-lihat itu malah kayak semacam kayak template gitu, kayak Itu yang mirip-mirip aja. dimaksud template itu yang fotografer baru yang dengan teknologi Iya, baru atau heeh. gimana? Nah, Ya sama sekarang yang fotografer lama pun ikut-ikut kayak gitu juga kayaknya. itulah yang makanya yang menjadi keprihatinan kita tuh sebenarnya di situ. Jadi ideal kalau mungkin di selang beberapa tahun yang lalu sebelum ada teknologi yang super cepat ini, apalagi di kamera yang membantu pengetahuan atau teori kita dalam mempraktekkan di lapangan ketika kita mencat shutter istilahnya atau mengambil gambar gitu kan. Itu kan beberapa tahun sebelum itu kita mempunyai ideologi atau ciri khas masing-masing. Iya. Nah, itu dikarenakan mungkin karena ada proses di mana setiap teman-teman kita itu mempunyai cara dan berproses dengan cara masing-masing. Sedangkan sekarang kayak udah ditemplate dengan teknologi, Mm-mm. paham Nah, nggak? Iya, kalau iya kan? kalau kalau apa model foto di promote media sosial gitu udah Mm-mm, template gitu, mm-mm, otomatis kalau saya sebagai klien ya misalnya foto mm-mm. aja saya bakalan milih fotografer yang lebih murah dong, toh hasilnya mirip-mirip juga gitu kan. Ini Iya, logika saya ya, sebagai klien gitu. iya, iya. Makanya itu ketika kita mempunyai kita seumpama ya, ya benar. Saya sendiri pun kalau logika saya menjadi klien gitu kan, pasti juga milih seperti itu Mas Asep. Cuman kan istilahnya iya kalau memang yang saya pilih fotografer itu dia modalnya dikit dan dia menjualnya juga murah. Tapi kalau ternyata fotografer yang saya pilih ini dia memang yang paling murah, tapi ternyata modalnya yang paling gede karena teknologinya juga atau sumber dayanya juga gede untuk mampu membantu kerja mereka Oh, jadi mengaplikasikan di lapangan. misal Mas Salman nih mau nikahan nih misalnya, Iya. Hmm. itu Mas Salman bakalan cari fotografer yang kayak apa? Yang pendatang baru tapi murah atau yang Ini berpengalaman? Ini yang pribadi atau Pribadi saya aja, sebagai pribadi. seorang fotografer atau pura-pura saya menjadi Salman Al Fani atau jadi kalau saya kan belum nikah, terus mungkin dengan cara sudut pandang saya ketika saya mau nikah gitu aja ya. Betul. Nah, biar fair gitu kan. Kalau saya mau nikah otomatis saya kepengen yang bagus, berpengalaman dan murah. Nah, terus berarti Ya, bisa dibilang ini udah apa ya fotografer lama yang bakalan mati juga dong pada akhirnya ya.
Ya, Udah era ganti generasi gitu. iya, kita semua sebenarnya tahu sih kalau saya sendiri mungkin Mas Asep juga paham. Kayak saya sendiri mungkin juga berpikir seperti ini. Jadi saya sendiri juga main di wedding misalnya kan konsep apa Mm-mm. fotografer wedding juga main di situ industri wedding fotografer Mm-mm. wedding. Saya sendiri juga paham kalau saya sendiri ketika terus-terusan terjun di situ semakin terkikis usia saya itu semakin juga terkikis job-job saya. Wah iya enggak? Ya, ya sekarang tidak menepis. Kita ambil contoh siapapun aja. Mm-mm. Ada yang bisa istilahnya bertahan gitu, yang dari sosok tokoh atau teman kita fotografer yang sama-sama hitungannya yang lebih senior dari kita, tapi mereka masih eksis di wedding dan masih benar-benar pure di wedding sampai ya istilahnya dalam tanda kutip masih tetap titik aman lah gitu. Mm-mm. Ada Menurut nggak? Mas Salman apa? Oh, ada I- sih. Kayaknya ada, ada. kayaknya ada ya. Iya, kayaknya ada. Iya mungkin juga Mas kayaknya Salman ada. pasti juga udah tahu tuh siapa gitu, siapa-siapa orang yang mampu bertahan gitu kan. Nggak usah sebut Ya, nama lah. iya. Misalnya Kenapa Anda jadi tidak berani biar menyebut biar nama? general aja. Biar general maksudnya. Wah, Misalnya 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 Mas Salman udah tahu nih oh, person yang bisa mempertahankan bisnisnya di dunia wedding nih. hmm. Kira-kira menurut Mas Salman apa sih yang membedakan dia dengan fotografer lain gitu? Apa yang menjadi apa ya pembeda aja gitu mungkin? Pembeda dalam tanda kutip apa nih? Ya apa aja mungkin bisa atau produknya yang beda atau ciri khasnya mungkin yang bisa stand out dari fotografer-fotografer anyar-anyar ini gitu. Ya mungkin bisa dibilang kalau saya sih idealisnya ya, maksudnya tentang ini Mm-mm. ke personalnya atau ke karyanya? Ke karyanya. Oh, ke karyanya ya, Mm. ya ke idealis karyanya. Jadi kayak apa? Ya saya tetap melihat dan memantau di situ di karyanya gimana sih karyanya gitu. Ya harusnya idealnya gimana karyanya? Ya idealnya apa ya? Tadi kan Mas Asep tanya soal apa ya istilahnya Mm. gimana sih tentang apa namanya? Ini kan gini, Hmm. tadi kan udah sampai ke setengah kesimpulan bahwa mungkin ini udah era kematiannya fotografer-fotografer lama gitu ya. Oh, oh, oh. Heeh. Terus Terus kan tetap ada itu fotografer lama yang stand out, yang tetap mm-mm. tetap hidup gitu di Tetap tengah gempuran. eksis. Heeh. Nah, kira-kira harus seperti apa biar kita tuh bisa jadi fotografer yang Oh, stand out itu? dari ya kalau dari dilihat dari sisi itu tetap mereka harus konsisten dalam berkarya lah. Dan mereka Hmm. harus tetap mempunyai idealis yang sama karena mereka sudah dahulu mempunyai Hmm. pengalaman dan jam terbang. Mereka harus lebih produktif dan lebih lebih harus mencari inovasi yang Mm-mm. mengikuti perkembangan itu. Cuman tetap masih memberikan sentuhan idealis mereka karena mereka sudah menang di idealis sebenarnya. Sama di nama, sama di pengalaman apa jam terbang gitu kan. Mereka sudah ada dan mereka pasti sebenarnya mampu ketika ketika mampu mengolah itu. Mereka harus lebih bersosial. Mungkin sistemnya dirubah dengan era yang sekarang, gitu Mm-mm. kan. Cuman idealisnya lebih dipermatang lagi. Jadi syukur-syukur itu bisa menjadi justru ketika orang-orang lama itu mampu produktif dan mampu konsisten serta terus berinovasi, justru malah mereka bisa menjadi cikal bakal calon untuk pionernya pangsa pasar ke depan, model ke depan. Kayaknya, oh saya tertarik nih sama inovasi itu. Inovasinya kurang lebih kayak apa nih? Kalau kita lihat kan sekarang kayaknya udah template aja tuh Iya, sama-sama aja. kayak kalau kita lihat di sosial media kayak semacam contoh platform Instagram gitu kan, itu banyak banget memang rata-rata kalau kalau dulu beberapa tahun yang dulu kita awal-awal Instagram kita sering lihat beberapa foto dengan color tone atau dengan color grading macam-macam ya. Setiap fotografer mereka mempunyai color tone macam-macam gitu kan. Mm. Tapi sekarang udah kayak ya kalau kita ambil contoh kayak full orange semua, terus kayak
plastik semua atau apa gitu kan. Kayak Korean startup semua gitu kan. Jadi membuat kayak seperti template gitu kan. Iya. Terus seperti apa? Harusnya kita itu berinovasi seperti apa gitu kan. Mm-mm. Ya iya itu, makanya kita harus out of the box lagi. Jadi kita Harus bikin style baru lagi gitu ya, yang iya, beda sama yang lain. beda sama yang lain, tapi juga kita harus paham ketika kita gambling di situ, berarti kita melawan arus. Oke. Kalau saya kan dulu fotografer wedding juga. Cuma Iya. akhirnya Sekarang pensiun gitu. udah pensiun tuh. Udah pensiun, udah 2 Selamat tahun. ya. Ini pensiun tuh kan artinya bisa banyak tuh, bisa karena nggak laku atau karena bosan. Ya kan saya kan memberi selamat gitu kan. Karena maksudnya selamat ke Mas Asep gitu kan karena udah pensiun berarti kan sudah ada anggaran pensiun gitu kan. Kalau menurut Mas Salman langkah saya pensiun tuh gimana? Worth it nggak? Langkah Mas Asep untuk memilih pensiun Iya, di Kal- dalam dalam kalau fotografi. dilihat dari karirnya kan, maksudnya dari karir Mas Asep waktu itu Iya. kan saya juga mengikuti istilahnya ketika Mas Asep di posisi naik daun malah Mas Asep kan pensiun waktu itu kan. Mm-mm. Sik tak nyumet rokok. Oke. No way, mlebu. Dia tadi ada notification tuh. Oh, tuh Aman record. aman Aman. aman. Nah itu apa? Lanjut, lanjut. Kalau kalau menurut saya sih ketika saya melihat Mas Asep waktu itu ketika naik daun saat-saat titik emasnya sebenarnya Mas Asep malah keluar dari zona nyaman gitu kan. Itulah yang saya maksud termasuk inovasi orang-orang lama yang perlu mereka lakukan. Mm-mm. Nah Jadi itu nggak harus inovasinya keluar iya dari. bukan hanya nggak saya nggak ngomong maksudnya saya nggak harus mengharuskan atau mau gimana ya istilahnya saya nggak terus setuju banget dengan ketika orang istilahnya tentang fotografer yang dulu-dulu terus inovasinya dengan cara keluar di wedding saya juga nggak bilang gitu yang penting intinya mereka tetap terus berkarya produktif dan berinovasi keluar dari seperti yang saya sampaikan tadi keluar dari zona nyaman mereka harus seperti itu kalau toh mereka merasa mampu berinovasi dan keluar dari zona nyaman tapi tetap di wedding ya silahkan tapi tetap masih ada resiko yang mungkin masih bisa terulang Mm-mm. apa enggak iya kan Iya, iya. cuman kalau ketika mereka keluar benar-benar keluar dan merubah kolam misalnya kalau dulu di kolam wedding terus dia keluar mencari kolam lain ya mereka akan menjadi orang baru meskipun mereka lama seperti itu iya kan Oh, jadi saya jadi ingat sama pernyataan Mas Salman ini, jadi ingat itu teori red ocean sama blue ocean itu ya, yang ada kolam merah yang pesaingnya udah banyak dan kita bisa bikin blue ocean yang mana kita jadi pemain tunggal atau pemain yang masih jarang di iya kolam itu. benar Iya. sekali iya makanya selama-lamanya kita di kolam A gitu kan istilahnya yang sudah menjadi merah atau budak istilahnya Jawanya ya, menjadi kotor keruh gitu. Ya kalau kita memang mampu berevolusi menjadi ikan yang mampu hidup di air keruh ya nggak apa-apa. Tapi ya memang konsekuensinya mau nggak mau air itu sudah keruh gitu kan istilahnya. Kalau kita pengen kalau kita memang nggak tubuh kita nggak kuat untuk berevolusi menjadi ikan yang mampu hidup di air keruh gitu kan. Ya kita ya tolol kalau kita nggak keluar pasti kita mati lah. Tetap kita harus keluar mencari kolam yang jernih karena memang kita adalah ikan yang tidak bisa hidup di air keruh atau tidak bisa berevolusi menjadi ikan yang bisa hidup di air keruh. Kan gambarannya seperti itu mungkin. Jadi saran buat teman-teman yang sekarang masih di dunia wedding yang keruh ini gimana nih? Ya yang kalau ditambahin dunia weddingnya keruh gitu ya, itu kan, Iya kan? kata kuncinya gitu kan. Berarti ya mungkin teman-teman bisa menilai gitu mau
mulai menjadi jualan es atau jualan masker atau mau buat podcast kayak gini ya terserah. Oh iya. Saya punya tanda nih kalau fotografer atau videografer udah mulai bikin podcast nih mesti nggak punya job. Biasanya Itu jam segini lagi ngelembur. itu sebenarnya bisa jadi sih. Nggak usah yang bikin podcast, videografer yang mancing pun kayaknya juga iya. Kayaknya mulai ada kegelisahan atau kegeseran dari perlahan-lahan gitu. Sebenarnya saya udah agak lupa sih sama keresahan soal harga-harga ini ya. Cuma kemarin ada temen yang main ke saya, terus cerita lagi, jadi ingat Nah, lagi gitu. ini sembari saya juga pengen bicara ya. Memang kenyataannya juga seperti itu Mas Asep. Jadi saya kan istilahnya masih separuh. Saya kan sekarang ini masih separuh kaki saya tapakkan di wedding kan. Separuh lagi masih menjadi rahasia. Intinya kan gitu. Soalnya saya nggak mau nyampaikan nanti tidak Seliding. ya nanti tidak diseliding gitu kan. Intinya ketika saya mau bicara ketika kaki sebelah saya masih saya tapakkan di wedding itu banyak sekali saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbeda dari beberapa tahun lalu ketika saya masih benar-benar kaki saya masih benar-benar saya tapakkan di wedding dan itu benar-benar berbeda banget gitu. Secara ya banyak sekali teman-teman saya sendiri pun yang masih bahkan dua-duanya masih mereka tapakkan di dunia wedding, saya lihat juga merasa kesulitan, merasa terombang-ambing. Jadi kayak kapten oleng gitu, oleng kapten kok kapten oleng gitu kan. Jadi kayak seperti itu. Saya nangkepnya gini malah kalau kayak Mas Salman itu sebenarnya punya skill fotografi. Nah, jadi sambil jalan kita harus sambil belajar soft skill yang lain gitu. Ya emang seperti itu. Jadi saya malah justru dari awal nggak terus mematokkan diri saya menjadi fotografer wedding tuh enggak sebenarnya. Karena saya sifatnya seperti air gitu kan, mengalir terus kena tai, plung gitu. Jadi ini saya gitu kan. Kayak saya kan mengalir gitu. Jadi lebih karena memang kalau kalau kita mau bicara idealis, karena memang udah sangat lama pengalaman di wedding, terus ya udahlah mau zona nyaman di wedding aja. Sampai kapan mau seperti itu? Karena mau dipaksa gimana pun zaman yang akan menyeleksi gitu kan, alam yang akan menyeleksi istilahnya. Jadi kita juga sekuat-kuat apapun kita, meskipun kita mampu bertahan dengan seleksi alam, tapi kita akan tersentuh juga. Itu pasti. Berarti udah kayak mekanisme ekonomi gitu ya, mekanisme alam. Mekanisme alam sepertinya seperti itu. Jadi solusi pensiun itu salah satu solusi yang logis ya. Ya, mungkin bisa dibenarkan untuk Mas Asep sendiri gitu kan. Kenyataannya banyak teman-teman kita yang juga udah mulai melirik caranya Mas Asep untuk pensiun kan. Ya, meskipun tidak menepis atau tidak menjadi rahasia, mereka juga ingin meniru konsep kolamnya Mas Asep istilahnya sekarang terjunin. Cuman mereka sudah kalah start. Mereka sudah kalah start. Kalau saya punya mending prinsip sih apa? Gini, Prinsip apa? jadi kayak apa ya? Saya kan punya skill fotografi gitu. Saya harus punya soft skill yang lain gitu. Iya, ya memang harus. Ya sepertinya nggak cuma kita kalau soft skill itu udah prinsip ketika kita, jadi kan manusia itu kan prinsipnya bertahan Mas Asep. Jadi kita ya harus bertahan lah. Nggak cuma kita ngomongin di fotografi. Seumpama kita pun menjadi seorang pegawai apa gitu atau kita bekerja di bidang apa selain fotografi, ya seharusnya kita harus mempunyai soft skill lain. Iya, siap. Nggak Benar terus itu. mematokkan di situ terus. Jadi- sampai kapan juga kita juga nggak tahu, nggak mungkin.
Jadi berkarya di fotografi itu ya Ya, suatu hal, terus intinya menjual karya kita itu hal yang lain lagi gitu kan. nah benar. Jadi kayak prinsip podcast saya itu loh Mas, mari Heeh. berkebun. Nah, itu di Mari situ. berkebun. Dung Iya, tak seperti dung dung dung, tak. Terus seperti seperti itu. Itu heeh. makanya kenapa podcast saya mari berkebun. Ya sebenarnya filosofinya seperti yang kita bicarakan ini. Intinya kita nggak kita harus tahu di mana letak kita kerja istilahnya mencari nafkah dengan skill kita, tapi kita ya juga harus tetap berkarya untuk mengasah soft skill kita. Oh, oke oke. Itu Eh, bijak nggak? Bijak. oh, bisa bisa. Mantap. Mantap, mantap mania gitu kan. Gini, sekarang ke ini kan tadi udah di apa teknologi dan pengaruhnya ya dan impactnya di dunia bisnis ya. Iya, Eh, Kalau tak terusin gimana ini? Menurut Mas Salman di bidang apa lagi sih fotografi dan videografi ini bisa dikembangkan lagi gitu? banyak banget. Apalagi Misalnya, sekarang di zona digital. Sekarang di mm-mm, zona kalau kata kalau kalau teori-teori umum itu mm-mm, industri 4.0 itu kan apa mm-mm, itu? Intinya seperti itu ya banyak banget. Kita bisa memanfaatkan dunia visual, dunia digital. Maksudnya visual digital itu mampu. Jadi kan prinsip kembali lagi. Kalau mm-mm. kita ngomongin ke diri kita ya, berdua kan di foto gitu kan. Istilahnya kan kita berkarya melalui bisa dibilang berbeda gitu kan. Kita memainkan visual. Ya kalau kita ingin mempunyai soft skill yang berbeda, kita ambil langkah aja seperti teorinya fotografi. Istilahnya kan melukis dalam cahaya ya kita melukis apa lagi dalam berkarya. Toh kalau memang kita nggak bisa di sisi lain mungkin kita nggak punya keterampilan karena kita sebelumnya udah terbiasa di fotografi, mempunyai keterampilan di melukis dalam cahaya gitu kan istilahnya. Nah itu kita mau pindah melukis yang lain-lain, tapi kita juga nggak bisa melukis yang lain-lain. Ya dalam teorinya, ketika praktek pengalaman kita menjadi seorang fotografer, itu kan pasti mempunyai pengalaman dan jam terbang. Nah itu dari seleksi itulah nanti akan tahu gitu kan. Kiranya ternyata kita mempunyai skill apa lagi nih. Nah itu bisa dikembangkan, bisa menjadi desain mungkin desainer, Mm-mm. ilustrator, atau mungkin bisa Podcaster, menjadi iya podcaster karena memang fotografer memang harus mempunyai skill komunikasi juga kan kepada iya klien benar. kepada nah itu bisa diambil juga kita menjadi dulu sepertinya waktu saya menjadi fotografer sering nih ngobrol banyak dengan berbagai macam banyak klien yang mempunyai Heeh. karakter personal berbeda-beda. Terus kecocokan kita di situ waktu komunikasi dengan klien, kita mempunyai pengalaman nih. Kita bisa ambil dan kita bisa inovasikan, terus kita praktekkan, terus kita berjalan sambil belajar apa Iya, yang sudah heeh. kita praktekkan nanti menjadi suatu skill yang baru. Itu contoh Mm-mm. kecil ketika kita mengambil di kesimpulan di dunia foto yang Mm-mm. sudah kita pijak gitu. Banyak sekali di foto banyak ya apa ya kayak semacam mungkin bisa menjadi eh, tukang itu sound mungkin juga bisa kalau di Iya wedding sih, gitu kan iya iya benar-benar. tukang Lagi pula sound eh apa itu mm-mm. Apa? Jadi peralatan dan pengalamannya juga udah ada ya dikit-dikit ya kalau ya udah ada sebenarnya fotografer. tinggal kita yang mengolah aja Mm-mm. tinggal setiap setiap kita personal kita aja mau gimana Mm-mm. Jadi intinya mungkin perbanyak eksperimen aja ya. Kayak nah kayak kita bener bikin podcast ini kan tujuannya apa juga nggak eksperimen jelas, yang nonton siapa nggak jelas. Yang penting eksperimen aja dulu kan. bener sebenarnya kita awal waktu di foto juga bisa dihitung eksperimen kan. Iya bener juga. Iya, Heeh. kita dulu contoh Mas Asep, saya mau tanya Mas Asep dulu pernah menjadi cita-cita menjadi seorang fotografer kan enggak? Mm-mm. Sekolahnya aja di apa? Iya. Dulu juga di Kalimantan malah ketemunya hutan-hutan. Iya sih. Eh Kalau dibayangin ya kayaknya nggak mungkin ya jadi Iya, nggak fotografer. mungkin. Kita nggak tahu arus benang merahnya kita waktu itu kan. Mm-mm. Tiba-tiba kita menjadi seorang fotografer. Nah, mungkin sekarang ada fase itu terulang lagi mungkin. Mm-mm. Kita harus mencari benang merah kita di kemudian nanti. Jadi apa Mm-mm. lagi?
Tapi kan kita sudah mempunyai batu pijakan menjadi seorang fotografer nih. Oh iya, saya jadi ingat sesuatu nih Nek, bahas ke ketidakmungkinan. Jadi dulu sebelum abad 19 itu dikatakan bahwa manusia itu nggak bakalan bisa menempuh lari 100 meter dengan waktu di bawah 10 detik. Dulu, Tapi kenyataannya kenyataannya setelah abad 19 sampai sekarang mungkin udah ada 18 orang yang bisa lari di bawah 10 detik. Itu mungkin gimana ya, kayak milestone buat kita semua itu, bahwa batas ketidakmungkinan yang dulu mungkin kita anggap nggak mungkin itu ternyata bisa aja mungkin terjadi. Kayak dulu saya mungkin kalau diingat-ingat dulu kayaknya nggak mungkin juga saya jadi fotografer gitu kan. Nyatanya sekarang saya fotografer juga. Mas Salman mungkin punya milestone lagi sendiri. Mungkin dulu sekarang Mas Salman beranggapan kayaknya nggak mungkin nikah. 10 tahun lagi siapa tahu anaknya. jeles tak bos. Oke, Ya kan bener, contohnya. cuman ya seperti itu. Makanya kita kembali lagi ke itu personal kan. Makanya apalagi sebenarnya ketika kita menjadi seorang bisa dikatakan seniman atau kita konteksnya di seni gitu kan, seharusnya impact pikiran kita itu lebih luas dan lebih cepat untuk berevolusi menjadi seorang manusia, untuk melawan itu raja terakhir kita, itu benteng itu yang harus kita lompati, itu yang dikatakan tidak mungkin itu. Apa? Pernikahan? Iya. Faksi. Aku karo mangan bengkoang ya, aku tak balang. Ya banyak hal gitu kan. Contohnya kalau bisa dibilang kita ngomongin teman kita ya, talk record gitu kan. Kita dulu tahu kan dia orangnya seperti apa gitu kan. Kenyataan yang sering kita utarakan, yang sering apa masukan kita, cerita kita selalu ditepis. Kenyataan akhirnya talk berkembang menjadi seperti itu kan, menjadi sebalik yang kita utarakan kan. Oh, kayaknya Mereka hanya dulu talk record menikah itu ketidakmungkinan ya. iya, akhirnya menikah mempunyai anak kan. Itu Meskipun anaknya apa bukan ya? tidak, kalau anaknya saya pasti mungkin ya anaknya kelihatan gitu kan anaknya. Cuman gini, Tuwok itu dulu mempunyai ketidakpastian untuk menikah, akhirnya menikah gitu kan. Tapi dia mampu meloncati itu gitu kan. Meloncati apa tadi namanya? Stone apa? Milestone. Milestone. Iya, batu Miles- kilometer. Oh iya. Milestone. Tuwok Record mampu melompati milestone-nya waktu itu untuk sepertinya tidak mungkin menikah. Ternyata milestone itu bisa diloncati gitu kan. Iya. Tapi ada tapinya. Eh. Tapi Tuwok Record sekarang mempunyai milestone lagi. Iya. Nah. Itu yang saya pengen bilang tadi. Ternyata ketika kita melompati sebuah milestone itu otomatis kita menciptakan milestone baru gitu ya. Nah, tinggal kita Menarik mau meloncat ke milestone misalnya milestone level kita nih yang level pertama, level 1, terus nanti kita pasti akan melihat milestone di level 2 atau kita akan stuck di level 1 terus. Oh iya benar. Berarti intinya balik lagi ke tadi itu, fotografer yang udah lama ini harusnya punya milestone yang lebih bagus Iya. lagi nih yang harus dilompati Yoi. gitu ya. Ya, tapi harus tetap, maksudnya ya benar, harus mampu meloncati milestone-nya sekarang di fase sekarang. Cuman mereka juga harus paham ketika mampu meloncati milestone di fase yang sekarang itu pasti bakalan ada milestone Yang lagi, baru dan lagi. ketika mereka mampu melewati milestone tersebut, ya secara otomatis kriteria atau karakter mereka atau personal mereka menjadi seorang manusia juga akan bertambah gitu kan. Iya. Entah menjadi seorang fotografernya menjadi lebih apa istilahnya, kalau mereka meloncati milestone yang masih di konsep fotografer, atau mau keluar dengan inovasi yang baru dan menciptakan milestone dengan gaya baru, atau pengen terdiam, terduduk, terus melihat teman-teman semuanya melambaikan tangan gitu kan, hai gitu kan, duluan ya gitu kan. Iya, aku nggak apa-apa gitu kan. Kalau bagi saya sih
fotografi itu sebuah bentuk karya, tinggal gimana kita menjualnya itu bisnisnya gitu. Nah, Jadi sekarang saya mau ini garisnya ini kan. Tadi Mas Asep terakhir ini bilang fotografi itu adalah bentuk karya, tinggal bagaimana kita menjualnya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Ini keresahan di benak saya itu kan. Menurut Mas Asep sendiri yang sebagai seorang fotografer gitu kan, ketika melihat ada beberapa teman kita yang modelnya mereka merubah karyanya dengan menjual kayak semacam preset-preset yang bisa dibilang menjadi suatu template yang di sosial media tersebut kayak yang tadi dibicarakan, itu gimana menurut Mas Asep? gimana ya? Ya itu pilihan sih sebenarnya. Ya itu, ya benar pilihan sih, itu pilihan. Tapi apakah hal seperti itu juga justru kan karena ketika seperti itu kan menjadi bagi saya ya nurani saya seperti mengatakan itu kan malah justru untuk nggak terus men-change atau kayak nggak mensupport teman-teman lainnya untuk menemukan milestone-nya sendiri, malah kayak ayo di Yunan nyaman terus, ayo di Yunan nyaman terus. Iya nggak? Kalau bagi saya sih sebenarnya langkah-langkah kayak gitu lebih ke keputusan bisnis ya sebenarnya. Mungkin emang ada beberapa orang yang lebih berat di keputusan bisnis daripada keputusan idealisnya gitu mungkin. Jadi Emangnya keputusan bisnis dan keputusan idealis itu tidak bisa satu menjadi satu utuh kaki itu kan, kaki kanan kaki kiri itu nggak bisa ya? di beberapa ini sih mungkin nggak bisa. Tapi kalau saya prinsipnya harus bisa. Jadi saya menjual fotografi nih, tapi bentuk jualan saya kayak apa itu mungkin yang berbeda. Mungkin dulu saya bentuk jualannya di fotografi wedding. Sekarang saya tetap jualan fotografi, cuma bukan wedding gitu aja sih mungkin. Kalau sampai jualan saya harus mencederai apa idealisme saya, kayaknya kalau bagi saya sendiri sih kurang bagus ya, kurang etis untuk kedepannya gitu. Kalau berarti Kalau saya cuma setiap ketika orang kan punya keputusan bisnis sendiri-sendiri gitu yang berarti itu menurut kan dia seperti logis. yang saya ceritakan, berarti ketika kita menjual preset dan kayak memperlambat orang untuk keluar dari zona nyaman itu termasuk yang bertentangan dengan idealis kan? Iya, sebenarnya nggak etis sih. Cuma Iya. ya kembali ke itu, ke keputusan bisnis itu kalau menurut saya. Kadang-kadang kita bicara bisnis ini nggak bisa ditabrak-tabrakan dengan idealis. Kadang-kadang emang ada situasi dan kondisi yang mengharuskan kita survive gitu. Jadi ya mau nggak mau yang hari ini laku mungkin preset, ya udah kita jualan preset aja atau mungkin saat ini yang laku apa ya kayak seminar atau podcast kayak gini ya udah kita jualan podcast aja. Orang nggak Berarti ada masukan, nggak ada job. berarti percuma dong dari tadi kita bicarakan soal bisnis dan idealis dan tentang gimana orang lama untuk change atau berevolusi ketika banyak juga dari teman-teman kita yang masih acuh dan masih dengan cara pola pikir yang seperti itu. Iya sih sebenarnya. Iya. Emang yang harus dibangun sebenarnya pola pikir dulu itu. Nah itu, Dalamnya itu dulu. justru itu kita mungkin mempunyai sudut pandang masing-masing dan dengan kita mempunyai cara gitu kan tentang idealis kita, pemikiran kita, istilahnya kita mempunyai ideologi yang pengen kita keluarkan tentang gimana sih orang-orang atau teman-teman kita yang difoto untuk tetap change di kehidupan kemudian, apalagi di era sekarang gitu kan. Yuk kita dari tadi ngomongin soal gimana caranya, teknisnya, tapi ketika kita memberikan contoh teknis yang terjadi di lapangan gitu kan kayak yang saya utarakan itu, dan itu kita tetap saja bingung karena memang kita nggak bisa apa-apa karena memang pilihan mereka dan pola pikir mereka yang seperti itu. Iya. Dan saya sih sebenarnya bukan di tempat yang membenarkan ya. Saya cuma memaklumi aja gitu. Nah, kalau saya nggak bisa. Kalau jujur dari nurani saya nggak pernah memaklumi itu. Jadi saya juga nggak membenarkan, saya juga nggak memaklumi. Tapi saya juga bukan terus merasa paling benar atau saya merasa ini yang tepat gitu. Enggak juga, karena memang materinya seperti materi realita gitu kan. Materi realita seperti yang disampaikan Mas Asep tadi, memang ada beberapa yang tidak bisa puasa gitu kan. Tidak bisa berpuasa pola pikir, tidak bisa berpuasa karena faktor banyak, karena faktor kalau kita ngomongin ke alasannya
kita nggak bisa apa istilahnya kita nggak habis-habis untuk memberikan alasan-alasan yang logis karena memang faktanya seperti itu gitu kan, banyak sekali alasannya. Tapi kembali lagi demi kepentingan teman-teman kita dan dunia foto seumpama seharusnya kan pola pikir itu harus dirubah. Mm-mm. Benar juga, benar. Iya, Emang karena kita nggak bisa sendirian karena memang untuk membangun fotografi di pasar yang sekarang pun kita mempunyai berbagai macam aspek maksudnya dari berbagai macam teman-teman juga kan. Waktu itu serentak menjadi suatu momentum yang besar dan menjadi era di mana fotografer sekarang gitu kan yang bisa dibilang beberapa tahun yang lalu mungkin bukan terpuruk era fotografer terutama di wedding, cuman agak bisa dibilang agak nggak kajen ya nek bahasa Jawanya. iya, benar. Iya, agak dulu pernah fotografer wedding kita bahkan sering zaman kalau di era kita dulu waktu belajar kadang kita sendiri malu untuk mengakui menjadi seorang fotografer wedding kan. Iya. Iya kan? Tapi sekarang semua dengan bangga mengakui bahwa mereka fotografer wedding karena ada momentum yang saya ceritakan tadi. Nah, ketika ini sudah menjadi momentum, ketika ini akan menjadi darurat istilahnya. Darurat karena memang sistemnya sudah harus mulai dirubah lagi. Ya, kita harus serentak bareng-bareng lagi seperti dulu untuk menciptakan momentum seharusnya. Bukan terus kita mampu mentoleransi beberapa teman-teman kita yang nggak bisa kita ajak untuk berubah pola pikirnya. Emang sih Maksud dulu saya ada kalanya waktu itu pakai preset orang lain tuh kayaknya memalukan gitu ya. Kayaknya sekarang orang malah vulgar banget tuh jualan preset. Gitu. Jadi kalau saya sih ya kalau saya saya pernah loh punya pengalaman nerangin ke klien yang benar-benar nggak paham soal dunia foto. Saya istilahnya kalau Jawa bloko suto. Jadi seperti gini, ada kasus cerita. Saya pernah bilang juga intinya ada fotografer A yang fotografer A yang model preset seperti itu. Terus si klien udah searching atau udah riset ke fotografer A. Terus tanya ke saya gitu kan, fotografer B. Biasanya ngomong apa adanya juga. Dengan harga fotografer A seperti itu, mereka hanya mendapatkan preset dan saya tahu preset itu, Mbak. Dan preset itu dijual segini. Jadi mereka hanya untung sekian segini. Jenengan mendingan beli preset itu, terus jenengan yang dari nggak bisa pun saya jamin pasti bisa. Beneran loh, Mas Asep. Dia beli sendiri. Dipraktekin beneran. Iya dipraktikkan beneran. Jadi akhirnya saya nggak dijob dan fotografer A juga nggak dijob. Itu beneran itu. Serius, beneran. Oh gitu. Iya sih emang dari dulu kan kita udah banyak yang diwanti-wanti ya kayaknya fotografer nih ke depan yang karirnya berbahaya nih. Karena kan kayaknya industri itu tujuannya semua orang bisa jadi fotografer gitu dan emang terbukti ya sekarang ya. Ya memang terbukti apalagi dengan teknologi Mas. Sekarang musuh kita bukan musuh ya, tapi milestone kita ya, bukan musuh kan. Milestone kita kan teknologi sama itu preset-preset kayak itu template-template yang seperti itu kan milestone kita. Bener. Jadi ya kuncinya kita sekarang ini mungkin tinggal di soft skill tambahan itu ya mungkin ya. Iya benar. Kita harus mempunyai soft skill tambahan. Mungkin bisa dengan cara mancing atau dagang burung, manuk suara itu apa? Manuk apa-apa gitu kan. Kita bisa. Jadi keahlian pertama mungkin kayak Mas yang itu kayak keahlian pertama kan ambil video cover dia bikin Mas yang mana? Mas yang mancing. Nah, kan dia punya soft skillnya mancing tuh. Jadi bikin video isinya konten mancing. Soft skill mancing. Ya memang kenyataannya apa? Teman kita yang sekarang menjadi mancing itu kan memang sebenarnya waktu dulu teman kita itu sibuk atau terjun di dunia video, sebenarnya udah mempunyai soft skill di mancing kan? Oh iya benar. Nah sekarang memanfaatkan lagi soft skillnya itu ya. Iya. Nah untuk teman-teman kita yang lain yang mungkin di sisi lain mereka mempunyai soft skill tapi masih kepingin di zona nyaman atau di zona foto atau video yang di dunia wedding, ya saya attentionnya ya istilahnya
lekas-lekas lah untuk mencoba mencari atau membangun usaha lain. eksperimen gitu ya. Ya, bereksperimen. Itu sih buat teman-teman kita yang sudah mempunyai soft skill sebelumnya ya. Kalau Tapi yang belum buat punya, teman-teman, itu kalau teman-teman kita yang belum punya itu yang harus kita pikirkan sebelum apa sebenarnya harusnya gimana gitu kan. siap. Yang Bagus, yang Mas Salman. harus kita sorot, yang harus kita istilahnya bukan mantau atau ngawal atau menyorot teman-teman kita yang mempunyai soft skill tapi tetap masih di zona nyamannya mereka atau di milestone awalnya mereka istilahnya. Kita nggak usah nyorotin ke mereka karena mereka sudah mempunyai bekal, sebenarnya tinggal sadar atau tidak dengan mengubah pola pikir mereka. Teman-teman kita yang sebenarnya sudah mempunyai soft skill, yang perlu kita soroti adalah teman-teman kita yang memang benar-benar pure kesehariannya, kehidupannya di wedding contoh, dan dia tidak mempunyai soft skill atau apapun. Ketika wedding itu runtuh atau wedding itu mulai terkikis atau fotografer itu mulai terkikis karena ya tadi ada teknologi, ada template-template apalah dan seperti itu. Pandemi Nah kayak itu, gini juga kan. apalagi ada pandemi. Nah itu teman-teman kita yang tidak mempunyai soft skill itu yang perlu kita sorot dan kita pikirkan. Harusnya gimana? Apakah mulai dibentuk ulang lagi, kita reset istilahnya kreativitas teman-teman kita yang udah terlanjur di situ, atau mungkin kita reboot. Maksudnya reboot ulang gitu. Reboot Restart. atau ya beda kalau reset kan istilahnya iya beda. Kalau reset kan tinggal kita flashback kembali ke awal gitu kan. Ya restart gitu kan. Apalagi Kalau reboot kan kita mengubah sampai ke itunya. bener. Kita ke akarnya kita rubah, kita booting ulang. Apalagi kalau soft skillnya itu ternyata bisa mendukung skill utamanya tadi ya mungkin ya. Nah, Itu lebih contoh kayak Mas Asep terus merubah soft skillnya menjadi tetap difoto gitu kan istilahnya. Meskipun aslinya ketar-ketir gitu kan. Aslinya ketar-ketir terus lagi meriset teman-teman gitu kan. Siapa tahu dengan cara- dapat ide atau lagi meriset teman-teman yang sama dengan fashionnya gitu kan. Iki aku udah tak piye iki, aku udah piye iki. Apa udah piye iki. Tapi saya itu punya keuntungan, saya itu orangnya sifatnya insecure, jadi selalu antisipatif sama semua keadaan. Jadi Benar. ketika orang mau ancang-ancang saya udah lari duluan gitu. Ya, cuman ada resikonya itu Mas Asep tuh. Kadang orang lagi berjalan Mas Asep udah lari duluan, tapi ternyata di depan itu jurang. Ya. Yang bahaya kan di situ. Jadi teman-teman yang di belakang jadi, Asep di mana? Kok udah lari kok udah hilang? Wah, berarti di depan ada jurang. Yuk belok ke kiri yuk, gitu kan. Tapi saya lebih bangga masuk jurang dalam keadaan berlari loh daripada masuk jurang dalam keadaan jalan pelan-pelan. Ya benar juga sih. Kalau lebih baik kita masuk ke dalam jurang dalam keadaan berlari karena kita nggak nanggung gitu loh. Ambruk sisa. Ambruk sisa dik gitu kan. Sekalian gitu kan. Pirang menit ini. Wah, wis man. Oke, Iya, closing. Gimana Close up the door. penutup kesimpulannya gimana menurut Mas Salman? Ya, kesimpulannya sih intinya entah kita mau di bidang apapun, di fotografi atau di apapun, entah kita mempunyai alasan mau dibilang kita untuk berbisnis lah, untuk berkehidupan, agar terus berkehidupan atau kita ingin terus beridealis lah, untuk terus berkarya. Intinya satu, kita itu manusia mempunyai sistem bertahan, tapi kita juga harus berevolusi. Benar. Oke, Makanya terima kasih. dari apapun itu ya, kita tetap harus bertahan, tapi kita juga harus berevolusi karena suatu kerugian ketika manusia itu tidak mampu berevolusi dan suatu kekacauan atau sesuatu kemusnahan ketika manusia itu terjerumus dan tidak bisa bertahan. Dengan cara bereksperimen terus itu tadi ya.
Ya, dengan cara bereksperimen, dengan cara mengolah diri, dengan cara istilahnya keluar dari zona nyaman, terus berinovasi lah. Enggak cuma bereksperimen, tapi lebih ke mencari hipotesis terus gitu kan, agar terus mampu mendapatkan sesuatu hal gitu kan. Benar, sip. Oke. Terima kasih Mas Salman udah ngisi di podcast saya ini, podcast yang belum dikasih nama. Ya. Nanti saya pikirin namanya. Mari Kalau saya ngasih jangan fuck itu. Mendingan jangan diput. Kalau saya ngasih saran jangan namanya itu jangan podcast. Apa namanya? Ya jangan podcast. Maksudnya gini. Podcast kan udah banyak nih Mas Hasan. Sebenarnya sebelum ini saya mau tanya, Mas Asep tahu nggak definisi podcast itu apa? Nggak tahu. Nah, kan? Mendingan jangan dikasih nama podcast, tapi tetap gayanya seperti ini. Konsepnya seperti ini, konsep podcast. Cuman mungkin dikasih nama Asep, gitu kan, ngobrol bareng Asep. Iya, berarti konsepnya kayak gini, bintang tamunya juga ini terus gitu ya. Mbok sing umum gitu. Atau dikasih nama apes gitu kan. Apes itu singkatan dari ayo. Apes gitu kan atau apa gitu saya. Apes gitu kan bisa tuh. Siap. Nganu dikei jeneng apa ya? Pengen siaran. Pengen jangan pengen siaran, udah ada yang punya pengen siaran. Nanti kita jadi kalau bicara jadi wah gitu jangan pengen siaran, mending dikasih nama aja siaran pengen. Enggak sih atau itu aja milestone siaran. Keren tuh. Milestone siaran. Keren. Kayaknya keren tuh. Oke, siap. Berarti closing sekarang. Selamat. Jangan closingnya gimana? Terima kasih Mas Salman udah ngisi di podcast apa tadi? Podcast di milestone siaran. Jadi podcast terus gara-gara ya, podcast Mari Berkebun. Nah, makanya jangan podcast. Makanya gini aja closingnya Closingnya gini. Kita akan mengakhiri pembicaraan kali ini. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Jikalau tidak bermanfaat, silahkan ambil manfaat kalian sendiri. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap idealis. Milestone. Kedawan berarti. Kedawan ya. Bagus. Sip. Wis di closing ke. Terima kasih Mas Salman. Ya.